Halo, halo. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Pak Bung ya. Jadi sekarang kita lanjut perjalanan. Kalau dulu seputaran Banda Aceh, kali ini kita ke pusat Janto ya. Jadi kalau dari Banda Aceh itu dia sekitar 30 menitan lah sampai ke pintu gerbangnya Janto ya. Nah, kalau Janto ini memang kurang begitu familiar di telinga, khususnya bagi orang-orang yang baru ke Banda Aceh atau ke Aceh. Karena memang kota ini sendiri, ya ibu kota Aceh besar ini, dia nggak dilalui jalur bus gitu. Beda dengan ibu kota yang lain kayak kota Lok Sumawe, kota Mulabo, Sigli. Semua itu dilewatin oleh rute-rute jalur bus. Nah, sedangkan Janto sendiri itu dia agak-agak terpencil kayak gitu dibandingkan dengan ibu kota yang lain. Maka dari itu kali ini saya mau coba jalan ke sini. Saya ingin tahu seperti apa situasinya, karena emang Janto terkenal dengan ketenangan kotanya ya. Nah, makanya itu saya tujuan pertama kali ini saya mau lihat ke pusat pemerintahnya, kantor bupatinya ya, tempat-tempat kantor-kantor di sana. Kalau nanti rencananya kalau waktu masih cukup sebenarnya mau lanjut jalan lagi, tapi kita lihat waktu juga, pertimbangan waktu. Nah, di sini begitu saya masuk itu kesan pertamanya emang sudah terasa ya. Ini saya pas jalan ini emang hari Sabtu memang. Ya entah mungkin tidak seramai kalau hari-hari pas hari-hari kerja Senin sampai Jumat. Tapi ya kalau dilihat dari keadaannya sih emang tenang ya, beda dengan kota-kota yang lain ya kayak gitu ya. Jauh dari hiruk pikuk lah kayak gitu. Saya sendiri begitu masuk gerbang itu emang rasanya sudah kayak kita mau ke tempat wisata kayak gitu ya, kayak yang kemarin kita ke Pamaview kan juga kayak gitu. Dia tempatnya tenang, adem kayak gitu. Sini juga sama dia. Kawasannya nggak begitu dataran tinggi, tapi emang terasa dingin kayak gitu, karena emang Janto ini emang kalau ngelihat dari peta emang dia di balik-balik dataran tinggi Hulu Masem kayak gitu, pegunungan Hulu Masem kayak gitu. Mungkin dari situ mungkin hawa-hawa dinginnya. Nah, rencananya juga memang ini Janto mau ada jalan tembus, cuman memang ya kita belum tahu kan, karena emang ini baru pertama kali jalan kayak gitu. Nah, di sini begitu saya jalan ya, saya ngerasa pun aspalnya juga ini yang paling saya suka ya. Jadi emang dari perjalanan pun juga jalannya itu memanjakan pengendara kayak gitu, karena licin, mulus. Ya sekarang bisa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain mungkin kalau bagi kawan-kawan yang suka melakukan perjalanan, kalau ngeliat jalan kayak gini tuh rasanya beda lah dengan jalan-jalan yang lain kayak gitu. Tapi bukan berarti ini buat kebut-kebutan, bukan ya. Tetap kita harus safety di jalan. Cuman ya beda aja rasanya kalau kita lewat jalan-jalan rusak gitu. Mending sekalian kalau jalan rusak ya kita jalan off-road gitu kan. Jangan tanggung-tanggung jalan aspal tapi rusak, itu malah ada enak kayak gitu kan. Sekalian kalau kita mau cari jalan off-road ya jalan off-road aja, hancur-hancur gitu, jalan bebatuan gitu. Nah, jadi saya kesini ya, ini saya juga begitu memasuki tadi gerbang yang tadi itu. Ini pemandangan ini kita dimanjakan oleh pemandangan alam ya. Dia modelnya kayak dataran-dataran tinggi kayak gitu, kayak perbukitan tapi rumput-rumput kayak gitu. Kalau dibilang savana juga beda juga karena dingin kayak gitu. Cuman pohon-pohonnya pun juga tidak begitu nampak kalau kita lihat bukit-bukit kayak gitu ya. Nah, jadi memang beda dengan kebanyakan yang di Banda Aceh lah, khususnya di Banda Aceh kalau kita bandingkan ya. Nah, ini juga kalau akses yang sekarang yang baru saya tahu itu nanti akan mau ada dibangun tol tembus ke Janto dari Banda Aceh Janto ke Sigli itu. Cuman memang pada kesempatan kali ini ya saya cuma coba lewat jalan utamanya saja ya, karena jalan utama saja kita belum tahu ya. Dan selain itu juga di sini katanya ada juga kebun binatang. Cuman ya mungkin lain kesempatan lah. Karena emang saya yang saya interest di sini, saya pengen tahu seperti apa ibu kotanya kayak gitu kan. Karena emang unik kayak gitu ya. Kalau namanya ibu kota pasti orang di pikiran orang pasti ramai kayak gitu kesannya. Cuman ini emang tenang kayak gitu. Nah, ini yang ada daya tarik tersendiri kayak gitu. Jadi kalau dibilang tempat wisata juga ya tergantung kita ngelihatnya kayak gitu. Tapi kalau saya yang suka suasana tenang kayak gini, kayaknya beda kayak gitu.
perkantoran tapi tenang, suasana nyaman gitu, jauh dari kebisingan hiruk pikuk kayak gitu kan. Nah begitu memang perjalanan memang, cuman saya nggak tahu ini ya kalau malam hari seperti apa. Memang ada terlihat lampu jalan, cuman ya kalau ngelihat sih mungkin ya menyala mungkin kan kayak gitu kan. Cuman kalau malam-malam takutnya kalau nggak menyala juga bahaya juga kayak gitu kan. Kalau yang pagi-pagi kayak gini nggak nyala, enak aja, tenang kayak gitu. Nanti mungkin kesempatan yang lain juga saya pengen tahu seperti apa kan. Nah kita istirahat dulu di SPBU karena emang tadi bensinnya juga mulai tiris-tiris ya. Apalagi sekarang lagi ada pembatasan ini buat beli-beli solar ya. Habis kita isi minyak kayak gitu ya, lumayan lah. Dari gerbang tadi tuh lumayan jauh ya, ada mungkin sekitar 20 menitan. Tapi memang karena saya tadi banyak berhenti ya, dan kita time lapse aja ya, jadi seperti jalannya itu halus kayak gitu, mulus kayak gitu, tanpa hambatan ya. Nah, mungkin kalau saya lihat tuh juga lebih bagus aspal daripada tol-tol yang sekarang kayak gitu, permukaannya. Nah ini ada percabangan, kalau harusnya kita lurus ini lewat jalan aspal tetap lanjut, cuman kita belok kiri dulu ya, karena emang ada jalur-jalur off-road kayak gitu. Emang kata orang nanti sini ada percabangan yang jalur off-road kayak gitu kan, bisa juga lewat situ, cantik pemandangannya kayak gitu, katanya kayak gitu. Ya sudah, karena emang kebetulan ini mobilnya model-model adventure, kita coba aja kan. Nah jadi saya coba beranikan lah lewat sini ya. Kalau dari medannya sih ya jalan-jalan batu-batu kayak gitulah ya, dak rata. Nah ini yang saya bilang, sekalian aja kalau jalan rusak mending off-road kayak gitu kan, daripada jalan aspal tapi bolong-bolong, kita juga bingung nyarinya kan. Ini mau nikmatin jalan tapi rusak jalannya. Nah kalau off-road memang ada beda sendiri ininya, kenikmatannya kayak gitu. Nah sini juga bagi kawan-kawan mungkin yang mau lewat sini nanti ya dari awal langsung dihafal apa mapnya ya, karena memang begitu udah sampai sini itu jaringan agak sulit kayak gitu. Nah ini terasa nih saya nih kesan off-roadnya dapat ini ya, karena model-modelnya ya off-road ringan lah. Kadang-kadang ada tanjakan-tanjakan sedikit, nanti kita pilih-pilih jalan gitu. Nah tapi nggak begitu sulit ya, nggak begitu sampai yang ada yang lumpur-lumpur kayak gitu ya. Jadi buat yang kayak pemula-pemula itu, atau kayak saya kayak gini juga nyaman lah kayak gitu, nggak sampai kita yang ini. Karena kalau kita mau yang ekstrim ya paling enggak kita bawa teman ya, biar kita kalau ada yang mogok kita bisa tarik kayak gitu, atau kecemplung di lumpur kayak gitu. Nah nanti sini ada percabangan, kalau ke kanan tadi tuh nanti kita ke kota ya, cuman kita coba dulu ke kiri ya, karena saya masih penasaran nih kan, jalan ke desa-desanya kayak cantik-cantik kayak gitu kan, tenang kayak gitu kan. Nah saya mau lihat ini emang bener ya, jadi emang suasananya itu ya kayak gini. Coba ini betul-betul tenang betul ya. Yang nampak ya 1-2 orang saja yang mungkin lagi ke ladang. Beda kalau kita ya karena saya memang dari Banda ya, jadi kan sikit-sikit ketemu orang. Nah kalau ini kan emang beda suasananya, ini yang kita mau cari kayak gitu, tenang kayak gitu kan. Kita enak aja nih lewat aja terus kayak gini. Memang makin lama makin ekstrim medannya ya, tapi memacu adrenalin juga jadinya kan. Makin ekstrim makin kita terpacu juga. Ya udahlah, semananya mentok, rupanya ada tutup tadi jalan. Jadi ya sudahlah, kita belok yang tadi kanan, kita lewat kota, dan akhirnya ketemulah kita di depan kantor gubernur. Kantor bupati. Nah di sini kita coba istirahat dulu, minum kopi. Ya mungkin karena hari libur ya, jadi memang tidak terlalu banyak nampak rutinitas kayak gitu ya. Tapi memang dari sepanjang jalan juga sepi. Nah ini yang beda dengan kota lain. Kalau kawan-kawan kesini, kita keliling-keliling pun juga sepi kayak gini kan, betul-betul nyaris tenang kayak gitu. Kalau dibilang populasi tidak ada polusi lah. Dan ini kita istirahat ya, isoma lah ya, karena udah jam 1. Kalau sini jam 1 ya, kurang lebih untuk duhur. Sekalian saya mau cari makan juga, karena udah siang juga itu. Kita juga coba keliling cari-cari tempat makan. Memang banyak tempat makan di sini, nggak begitu sulit. Tapi memang kalau variasi ya beda lah tentunya dengan yang di kota besar ya. Sini ya variasi makanannya ya, meskipun banyak warung tapi
nggak begitu sebanyak dengan yang di kota dari tadi yang jalan depannya. Ancar-ancarnya ketemu tadi Tugu ini ya, itu udah memasukin kota ya. Dan inilah suasana kotanya ya. Memang kalau dari fasilitasnya lengkap ya, ATM dan lain-lain, masjid, kantor, semua yang namanya juga pusat pemerintahan kayak gitu kan. Dan juga venue-venue olahraga juga besar-besar ya, karena dulu ini memang dipakai buat penyelenggaraan pekan olahraga kayak gitu. Ada 3 tahun yang lalu, 2018 kayak gitu. Nah, jadi setelah dari tadi simpang itu, saya coba kembali lagi ke jalan ini karena sudah cukup puas ya untuk petualangannya di sini ya. Sebenarnya pengen sambungnya ke Lamno, cuman ya kita belum tahu medannya ya. Nanti mungkin the next episode-nya saya mau coba nanti bagaimana kondisi di Lamno ya, karena emang di Lamno juga itu ada katanya nanti mau dibikin lagi on progress simpang Kelok 9 kayak gitu. Jadi udah kayak yang di Padang kayak gitu ya, apa di Sumatera Barat ya. Nah itu yang saya pengen tahu, karena nanti rencananya nanti dari Janto ini bisa tembus jalur utara, jalur timur ke jalur barat kayak gitu. Demikian ya dari episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar kayak gitu.